Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Saya berharap semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran sejarah pada pagi hari ini secara daring, walaupun dalam situasi pandemi. Saya berharap pula, walaupun situasi pandemi tidak akan mempengaruhi terhadap kinerja kita dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sifatnya adalah wajib. Baik anak-anak, kita masuk pada pertemuan hari ini dengan topik paham-paham baru dan hubungannya terhadap nasionalisme bangsa-bangsa Afrika. Nah, di situ saya sudah menampilkan ada demokrasi, ada liberalisme, ada sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Nah, kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan membahas demokrasi. Nah, kita mulai, apakah pengertian demokrasi itu yang harus kita tahu? Secara etimologi, pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian, demokrasi itu banyak versinya, ada beberapa macam. Satu adalah demokrasi parlementer, dua demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan ketiga adalah demokrasi melalui referendum. Apakah masing-masing itu pengertiannya? Kita lihat. Demokrasi parlementer, suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Berikutnya adalah demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Apakah itu? Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Tolong bandingkan dengan Indonesia. Dengan adanya pemisahan kekuasaan seperti ini, akan menjamin keseimbangan dan menghindari penumpukan kekuasaan dalam pemerintahan. Ketiga, demokrasi melalui referendum. Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada dua cara referendum. Satu, referendum obligator atau wajib, lebih menekankan pada pemungutan suara rakyat dan wajib dilakukan dalam merencanakan pembentukan undang-undang negara. Referendum fakultatif menekankan pada pungutan suara tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib. Baik, kita sekarang melihat liberalisme. Apakah liberalisme? Kita sudah sering mendengar kata liberalisme. Nah, liberalisme pengertiannya adalah merupakan suatu paham yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan individu. Artinya, kebahagiaan individu diukur dari kebebasan yang dimilikinya. Liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas, dan Inggris dari kata liberté yang artinya adalah kebebasan. Dan kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu untuk memiliki tempat tinggal, mengeluarkan pendapat,
berkumpul atau berserikat. Ciri-ciri dari demokrasi liberal adalah satu, didukung oleh kaum borjuis dan terpelajar. Ini utamanya terjadi di Eropa. Kemerdekaan individu dijamin. Ketiga adalah menuntut kepada setiap kaum tidak jauh berbeda dari demokrasi, negara berhak menentukan nasibnya sendiri. Misalnya ekonomi bebas. Pokok-pokok liberalisme. Ada tiga hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik, life, liberty, dan property. Di bawah ini ada nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar liberalisme tadi. Pertama adalah kesempatan yang sama, hold the basic equality of all human being, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kedua adalah berjalannya hukum, the rule of law. Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka, untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi atau undang-undang. Persamaan di muka umum dan persamaan sosial. Yang ketiga, yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu, the emphasis of individual. Dan keempat, negara hanya alat, the state of is instrument. Nah, berikutnya kita melihat sosialisme. Nah, sosialisme apa itu? Nah, sosialisme pengertiannya yaitu paham yang bertujuan untuk membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang proaktif dan membatasi milik perseorangan. Inti dari paham sosialisme adalah suatu usaha untuk mengatur masyarakat secara kolektif. Artinya, semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang baik demi menciptakan suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat manusia yang bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan, tetapi manusia juga harus saling tolong-menolong. Nah, tokoh-tokoh sosialisme yaitu Robert Owen, hidup pada tahun 1881 sampai 1856. Pemikirannya tentang sosialisme dituangkan dalam buku berjudul A View of Society dan An Essay on the Formation of Human Character. Dalam bukunya tersebut, ia menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh pada pembentukan karakter manusia. Ia berusaha mencari caranya dengan meningkatkan kesejahteraan pekerjaan. Karl Heinrich Marx atau sering disebut Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Ia menciptakan sosialisme yang didasarkan atas ilmu pengetahuan atau sering disebut sosialisme saintifik. Dikenal sebagai teoritikus dan organisator gerakan sosial di Jerman. Ia mengembangkan sosialisme secara radikal. Karya Karl Marx yang terkenal adalah Das Kapital, yang menyatakan bahwa sejumlah manusia adalah sejarah perjuangan kelas dan pemenang dari peperangan itu adalah kaum proletar atau kaum buruh. Tolong dibandingkan dengan PKI. Nah, sekarang kita melihat nasionalisme. Pengertian nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau nation dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Pandangan nasionalisme menurut para tokoh adalah sebagai berikut. Satu, menurut Louis Schneider, nasionalisme merupakan campuran dari gagasan yang mengandung faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga menyatu pada taraf tertentu dalam satu kurun sejarah. Kedua adalah menurut Otto Bauer, paham nasionalisme muncul oleh adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam memperjuangkan nasib yang sama. Bentuk-bentuk nasionalisme. Satu, nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil. Sejenis
nasionalisme di mana orang memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyat, kehendak rakyat, perwakilan rakyat. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau atau sering kita kenal dengan sebutan J.J. Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul Du Kontrak Sosial atau mengenai kontrak sosial. Nasionalisme budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Ketiga, nasionalisme etnik. Nasionalisme etnik adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kekuasaan politik dari budaya asal atau etnik sebuah masyarakat, dibangun oleh Johann Gottfried von Herder yang memperkenalkan konsep volk atau rakyat. Keempat, nasionalisme romantik adalah lanjutan dari nasionalisme etnik, di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi, organik hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnik yang menempati idealisme romantik, kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik, misalnya Grimm bersaudara yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. Berikutnya, nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnik. Persamaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negara itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah nation atau state adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap kanan di Spanyol, serta sikap Jakobin terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Prancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Bulgaria yang secara ganas menentang demi wujudkan hak kesetaraan atau equal rights dan lebih otonomi untuk golongan Fleming dan golongan Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kekejaman terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintah pusat yang kuat di Spanyol dan Prancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Korsika. 6. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnik adalah dicampur adukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya di Irlandia, semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka, yaitu Katolik. Nasionalisme di India, seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP, bersumber dari agama Hindu. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme. Satu, faktor dari dalam atau sering disebut dengan faktor internal. Pertama adalah kenangan kejayaan masa lalu. Kedua adalah persamaan nasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan oleh penjajah.
Ketiga, munculnya gulungan cendekiawan. 4. Paham nasionalisme yang berkembang dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi dan kebudayaan. Faktor eksternal yaitu kemenangan Jepang atas Rusia, ini untuk Indonesia masuk di sini, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara, munculnya paham-paham baru. Kita lihat sekarang pan-islamisme. Apa itu pan-islamisme? Pengertiannya adalah Islamisme adalah sebuah paham yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal al-Din al-Afghani atau Sayyid Muhammad bin Safdar al-Husain tahun 1838 sampai 1897 sebagai bahan politik alternatif dalam menyatukan negara-negara termasuk di daerah Madat Britania atau Palestina yang mempunyai akar budaya dan tradisi yang berbeda dengan budaya dan tradisi Arab dalam tulisan di majalah Al-Wudkha, kemudian dikembangkan dan dikenal pula sebagai pan-Islamisme. Pan-Islamisme awalnya adalah paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia II pada bulan April tahun 1936, mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mal al-Kamilah dari Jamal al-Din al-Afghani, kemudian berkembang menjadi gerakan memperjuangkan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu negara Islam yang umumnya disebut kekhalifahan.